ada dua bagian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, rangkaian kegiatan kita ini sebenarnya ini sambutan kata pengantar atau apa, saya pikir terintegrasi saja. Setelah itu baru kita akan snack dan selanjutnya sebentar nanti akan materi dari Pak Cecil, makan siang, lalu kita acaranya di luar, kita bermain-bermain. Perkenalkan, nama saya Francisca Sriningsi, biasa disapa Ningsi. Saya dari Kererobo, di sini ada teman-teman juga dari Kererobo. Oke, ada. Saya mengajar di SD Negeri Poma. Saya mengajar SD, jadi banyak yang bilang tidak segampang itu mengajar SD. Teman-teman alumni yang lain itu hanya beberapa yang pilih SD, yang lain pilihnya SMP, SMK. Karena kita mengajar SD tidak segampang itu. Perkenalkan, nama saya Dominikus Kondo. Halo. Tapi ada tapinya. Orang terkenal nama Dumi, orang lebih kenal namanya Dogo. Singkatan dari Dominikus Kondo. Saya mengajar di dua sekolah. Saya mengajar di SMP Santo Paulus Karuni dengan SDK Balelora. Mungkin ada. Perkenalkan, nama lengkap saya Apolonia Tiniwola, biasa disapa Tini. Perkenalkan, nama lengkap saya Dominika Tamu Inna, saya biasa dipanggil Omi. Saya dari Kelati Kambel, mungkin ada adik-adik di sini. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Alfrida Yanidangga, biasa disapa Alvin. Saat ini saya mengajar di SMK Deo Gloriam di Wainanguha. Asal saya dari Kolusapi. Pasti di sini ada juga dari Kolusapi. Perkenalkan, nama saya Yunita Kadimogo, biasa disapa Yun. Saya berasal dari Paroki Santo Matius Pala. Sekarang tinggal di Pala, mengajar di SMP Katolik Pala. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Mikoate, biasa disapa Marsi. Sekarang saya mengajar di SMPK Santo Gradus Mayela, Kalemboer. Asal juga dari Kalemboer. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Marta Rusyanti Kelen. Kalau di prodi agama dulu saya biasa disapa Kelen. Tetapi sekarang di dunia kerja saya disapa Ibu Santi. Saya sekarang mengajar di SDK Wetebula. Mungkin hanya itu saja, sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Bernadette Fonsi Intan Mayorga, biasa dipanggil Intan. Asal paroki dari Paroki Santa Maria Assunta Homba Karipit dan mengajar sekarang di SDK Homba Karipit. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Dominikus Detakani, biasa dipanggil Doka. Kita dengar tadi situ panggilannya Doka. Di sini Doka. Oke, asal dari Kudi, Santa Elizabeth Pondokudi. Saya mengajar di SDK YKHK. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Frederika Susana Kali. Saya biasa disapa dipanggil Susan. Saya mengajar di SMK Deo Gloriam WM Manggura. Terima kasih. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Igidius Malo, biasa dipanggil IG. Saya berasal dari Paroki
Wasi Paroki Santo Fransiskus Xaverius Guru Sapi, dan saat ini saya mengajar di SMP Negeri 2 Jawa Tengah, dan asal saya dari Lumbu. Mungkin itu saja, terima kasih. Perkenalkan, saya Frederick Sawate dari Paroki Santo Matius Pala. Saya itu mengajar di SMP Negeri 5 Jawa Timur. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Akrabnya tidak hanya dengan semester 1, tapi kita semua sebagai keluarga besar prodi agama. Tadi Romoris dengan dalam renungan yang sangat bagus, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama itu tidak bisa dipisahkan, dan kasih itu membuat kita harus memiliki cara pandang seperti Yesus sendiri, yang memandang tidak kotak-kotak, tidak perakatan, tidak perkelas, tidak per daerah. Maka dengan spirit itulah kami sebagai orang tuamu mengumpulkan kita semua di sini. Semuanya diundang. Yang tidak hadir itu memilih jalannya sendiri, bukan karena kami diskriminasi. Tapi kalau untuk yang kakak-kakak yang tidak hadir sekarang sudah tidak bebas seperti dulu. Kalau masih mahasiswa, sekarang ada yang sudah terikat, sudah ada yang punya yang kecil. Kami sudah ada cucu, Pak Testil sudah gendong juga beberapa cucu. Jadi suasana kita seperti sekarang ini juga tetap akrab, bersaudara dengan mereka ini, kita jatuh bangun bersama. Sehingga karena itu kami juga tidak memandang kamu dengan kacamata mahasiswa, tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai anak, sehingga memandang dengan kasih. Sehingga kita bersama berjalan, apa yang ada pada kami berikan itu supaya kita menjadi lebih baik untuk saling mendukung, untuk mewujudkan visi misi prodi kita. Nanti sebentar Pak Testil dengan materi untuk membedah lagi spirit kompak. Nah, dalam suasana kebersamaan ini, adik-adik, anak kalian semua, sedikit informasi yang sangat penting yang kita dapat dari evaluasi miserior. Ya, saya perlu sampaikan untuk kita pikirkan, baik untuk alumni. Nah, sebenarnya sharing dari alumni apa yang menjadi kekurangan mereka di lapangan yang perlu kami perhatikan dan kita perhatikan di kampus, supaya apa yang ditemukan yang masih kurang bisa kita perbaiki. Baik, ini selamat datang dan selamat menyatu rasa sebagai satu rahim akademik di testimoni kesaksian di lapangan. Tepuk tangan untuk ini. Yang kedua, ada komunikasi yang baik, yaitu kecerdasan sosial, komunikasi dengan rekan guru, dengan pimpinan, dengan murid, itu dinilai baik. Dan yang ketiga, ada metode pedagogi yang cukup menarik yang bisa dibawakan di dalam kelas oleh lulusan Unika Weterbula. Amin kan kakak? Mereka ini, saya lupa, Pak Sangu Igi itu guru agama di Stasi Ngabagila, dengan Kak Susan dan Alvin masih atau sudah mulai malas? Masih. Itu dulu stasi itu sudah jatuh hanya karena mereka mulai mengunjungi, kemudian akhirnya stasi sekarang ini stasi yang termegah bangunannya di Stasi Ngabagila. Saya harap adik-adik juga ada yang menjadi penggerak stasi juga seperti kakak ini. Kemudian yang keempat, cukup dapat diandalkan. Kalau di sekolah itu mereka diminta apa pasti selalu siap. Nah, ini keunggulan hasil evaluasi. Ini hal yang baik, ini mohon dipertahankan. Tetapi yang berikut, ini hal yang masih kurang. Ini menjadi catatan untuk kita semua, baik untuk kami nanti untuk diperhatikan, dan juga untuk para alumni, para guru sekarang dan calon-calon guru kita semua. Dari file ini akan saya kirim. Yang kurang dari kita itu kepercayaan diri masih kurang.
kurang pede. Nah, kurang percaya diri itu pasti kita pesimis dengan apa yang ada pada kita, kemampuan kita, mungkin kemampuan public speaking, kemudian penguasaan materi, itu buat kita kurang percaya diri. Makanya kami selalu dorong dengan berbagai kegiatan supaya kita lebih pede gitu, bukan pede asal mulut besar tapi isinya juga besar. Ya, ini kekurangan kita semua. Kemudian problem solving, pemecahan masalah itu lemah. Inisiatif kurang, semuanya mental tunggu disuruh. Nah, macam kita datang kuliah kan pakai ancang dulu. Ini contoh inisiatif. Atau hal-hal yang baik, tidak perlu tunggu disuruh. Kita lihat mana yang tidak beres, kita yang proaktif. Kemudian bagaimana mengidentifikasi masalah. Pagi, siang, pagi, malam. Yang saya hormati Romo Mike, Pak Tersil, Romo Oris, Pak Hen, dan Pak Yanto. Yang saya kasihi teman-teman alumni dan yang saya cintai, adik-adik semester program studi pendidikan keagamaan Katolik. Selamat siang dan salve. Oke, sini saya akan bagikan pengalaman selama kuliah, setelah kuliah, dapat pekerjaan, dan sampai sekarang ini. Saya dulu kuliah ambil jurusan PGSD. Sebelum ada program studi pendidikan keagamaan Katolik, saya PGSD. Setelah pertengahan semester program studi keagamaan Katolik itu dibuka. Awalnya tidak ada niat mau masuk sebenarnya. Di situ teman yang daftar, ketika ada pertemuan, saya belum pergi ikut. Teman datang panggil dan almarhum Romo Linus suruh pergi, sudah ikut pertemuan. Kita ikut pertemuan. Ada yang dari matematika, bahasa, dan ada beberapa itu yang murni memang masuk daftar ambil agama. Nah, di situ kami awalnya ada, seingat saya kami 19 orang, 18. Nah, semakin naiknya semester, perkuliahannya juga semakin berat. Yang lain sudah mulai mengundurkan diri. Kami mentor terakhir itu 12 orang, 12 rasul Yesus. Satunya tidak bisa mentor di PPL, turun PPL karena tidak bisa, dan berbagai hal yang belum ditepati semua, karena kan kita harus turun PPL, harus lolos micro teaching, ya toh? Nah, setelah kami turun KKN, kami ber-11. Setelah ber-11 itu, ketika urus proposal skripsi, kami ber-10 karena satu orang masih kandasnya di PPL. Setelah melalui proposal skripsi, kami awalnya masih belum sangka sudah sampai semester ke-8, ya boleh bilang 9 lah karena kami agak lambat. Setelah turun KKN, sebelum itu kami turun KKN di 2 paroki Waimangura dan Ande Ate. Mungkin ada teman-teman yang kena di Ande Ate. Nah, teman-teman yang di Ande Ate juga bisa lihat bagaimana keadaan stasi di sana, jalan ke arah stasinya bagaimana. Ketika kita turun KKN, kita sangat dihargai. Kalau kita pergi, ada satu stasi di Ande Ate itu namanya stasi Kambapa dan di sana kita pergi kasih damping anak kami minggu, kita dipanggil suster dan bruder. Iya, betul. Pengalamannya kami waktu itu, kami dipanggil suster dan bruder. Pergi dari paroki Ande Ate, simpan motornya ada rumah, kami jalan kaki. Pulangnya malam. Nanti ketua stasinya pesan ini, mereka punya umat-umat, kalau mereka pulang tolong jangan diganggu. Selamat siang untuk kita semua. Sekali lagi selamat siang. Yang pertama, selamat datang untuk adik-adik semester 1. Anda masuk di sini itu bukan karena kebetulan, tapi
ini merupakan panggilan kalau saya lihat. Panggilan karena banyak tahap juga yang adik-adik mereka lewati hingga sekarang itu sudah sah menjadi mahasiswa di program studi pendidikan keagamaan Katolik. Oleh karena itu apapun yang menjadi proses yang harus diikuti di sini harus diikuti supaya nanti pada waktunya keluar dari sini bisa menjadi seperti yang diharapkan, terutama pada visi dan misi prodi kita. Dan pada kesempatan ini saya ada di sini untuk membagikan pengalaman saya kurang. Pada kesempatan ini saya sudah mengajar dan seperti apa yang disampaikan oleh Romo tadi dan penuntun bahwa yang saya dapat dari kampus ini mewakili teman-teman itu sudah kami implementasikan dalam dunia kerja kami. Sebagaimana pengenalan awal tadi itu, saya sudah mengajar di SMP Negeri 5 Jawa Timur. Hal-hal yang saya dapat di kampus ini tentu sangat banyak sekali, dan oleh karena itu hal-hal yang saya dapat di prodi ini cukup membantu saya untuk bertanggung jawab di bidang saya di SMP Negeri 5 Jawa Timur. Lalu terakhir, di prodi kita itu sangat banyak sekali kegiatan ekstra. Saya pikir lebih penting ketika kita bergabung di ekstra ketimbang kita kuliah, karena di luar sana itu tidak menentukan. Dong tidak tanya kita IPK-nya kita itu berapa, dan dong tanya itu skillnya kita. Skillnya kita kalau sudah ada, ijazah itu kita buang jauh-jauh. Pater pernah mengatakan orang berijazah itu tandanya bahwa orang pernah sekolah, tapi belum tentu bahwa orang itu bisa berpikir. Jadi itu juga yang saya harapkan dengan adanya kegiatan ekstra yang banyak sekali di prodi kita. Jangan buang-buang kesempatan, supaya nanti kalau sudah keluar dari sini kita jangan memalukan diri kita sendiri, juga kasih malu nama prodi juga begitu. Jangan sampai itu terjadi. Karena kalau semua kita ini tahu betul bahwa kita ini adalah jurusan agama yang perlu persiapkan banyak hal, kegiatan ekstra atau secret itu sudah menjadi ruang yang harusnya kita itu
Baik, perkenalkan nama saya Gusti Gela, saya semester 1 dan harapan saya, kenapa saya masuk di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, saya mau menjadi seorang yang bisa merubah atau membawa stasi saya bisa lebih berkembang, dan juga untuk saya punya sekolah yang dekat di rumah yang ada di sekitar saya mau supaya sekolah itu lebih berkembang dalam hal gereja. Jadi harapannya untuk saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan terakhir pesan saya untuk Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, terutama adik-adik semester yang masih saat ini masih menempuh pendidikan, belajar dengan tekun, persiapkan segala hal yang perlu dibutuhkan kita sebagai katekis ke depannya, terutama perkuat diri di bidang ekstra yang sudah disiapkan oleh kampus, karena itu yang paling dibutuhkan ketika kita berada di dunia kerja. IPK tinggi tidak menjadi persoalan, tapi skill. Sekian dari saya, terima kasih. Harapan saya untuk Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, semoga kedepannya menghasilkan lulusan yang betul-betul menghayati panggilannya sebagai guru agama dan menjadi panutan bagi semua orang. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Nah, harapan saya di sini untuk program studi tercinta, semoga menghasilkan lulusan yang baik, beriman, cerdas dan humanis, serta berkompeten dan tetap mengikuti aturan. Dan sebagai guru agama kita harus terlibat aktif dalam dunia berpastoral. Sekian dan terima kasih. Ada harapan saya untuk program studi pendidikan keagamaan Katolik. Yang pertama, program studi pendidikan keagamaan Katolik terus meningkatkan kegiatan-kegiatan baik itu yang berkaitan dengan akademik maupun non-akademik untuk menjawab tantangan yang ada di dunia saat ini. Terutama saat ini kita sudah berada pada dunia yang serba digital. Jadi harapan saya, program studi pendidikan keagamaan Katolik terus mengembangkan diri dengan juga terus mengikuti perkembangan zaman yang sedang berkembang saat ini. Itu saja dari saya, terima kasih.